kembali lagi bersama saya Frederika Widiasari Dewi dalam Economic Challenges episode Misi Jual Beli Emisi. Saya ke Pak Maman. Pak Maman, Anda di DPR Komisi 7, bagaimana pandangan Anda terhadap eksekusi pemerintah menuju zero emission ini, roadmap yang tadi disampaikan Ibu? Begini, kalau terkait roadmap, kita udah sama-sama tahu bahwa pemerintah sudah menyiapkan. Artinya, cuman memang kalau saya justru bukan ke situ, Mbak. Justru yang ingin kita awasi dan kita jaga itu adalah proses transisi ini jangan sampai mengorbankan industri ataupun semua kelompok. Itu yang mau kita jaga. Maka dari awal saya selalu bilang bahwa kalau komitmen itu kita nggak ragukan lah. Mungkin salah satu negara, saya nggak tahu negara lain, tadi disebutkan sama Bu Siti bahwa kita sampai udah di cover di undang-undang dasar kita tuh jelas loh, lingkungan hidup yang baik itu udah luar biasa. Jadi, nah cuman yang mau kita jaga ini adalah proses transisi ini jangan sampai mengorbankan industri dan pelaku-pelaku di domestik kita. Contoh nih ya, contoh misalnya kayak PLN kita itu majority semua PLTU menggunakan batu bara. Kalau tadi kita masuk misalnya ke sini ya, dalam komitmen menggeser ini, itu banyak sekali loh korban-korbannya itu, satu. Nah yang kedua, artinya proses transisi ini kita berharap jangan sampai mengorbankan industri. Tapi seharusnya transisi itu ada di roadmap kan Pak? Ya. Iya. Nah kalau dari sisi itu kita, saya pikir itu no issue Mbak. Nah tapi ada nih yang kedua, sebetulnya saya mau jelaskan dulu nih, apa sih yang disebut namanya carbon trading nih? Ini kan macam-macam nih, orang kan akan menganggap oh carbon trading, oh dia punya karbon di mana-mana dijual gitu ya. Enggak, itu tidak seperti contoh nih, saya ambil contoh kasus kayak kita di PLTU. Jadi ada satu PLTU menggunakan pembangkit listrik tenaga yang menggunakan batu bara dengan PLT pembangkit listrik renewable energy. Dia zero emission, Mbak. Nah, kalau yang PLTU kan pasti lumayan tinggi emissionnya. Nah, yang zero emission ini dia bisa jual dan ini bisa menjadi pembeli. Kurang lebih begitulah. Jadi ya bukan dalam arti menjual karbon itu seperti yang dibayangkan kita. Oh tadi dijelaskan juga oleh Pak Peter. Jadi bukan kayak begitu ya. Jadi ini memang high level issue yang memang kita lihat akan happening 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Karena ini lagi mau didorong lagi juga perpresnya juga sekarang sedang disiapkan oleh Presiden. Sejauh mana Pak perpresnya itu? Sampai saya dengar sih ini lagi mau dikebut, cuman memang tinggal ada satu Mbak, begini. Contoh misalnya carbon tax. Pajak karbon. Kan ini yang tadi saya bilang jangan sampai mengorbankan. Misalnya pajak karbon ini terlalu tinggi. Contoh tadi ada kita pakai benchmark beberapa negara. Kalau negara Eropa dia tinggi banget. Harga udah puluhan dolar. Seperti tadi dibilang lah. Tapi kalau negara-negara Asia itu rata-rata masih sekitar kurang lebih 4 dolaran sampai 5 dolar. Nah lalu kita hari ini kayak seakan-akan kayak ditekan-tekan, dipush oleh negara Eropa. Lo harus begini-beginilah. Ya nggak bisa begitu dong. Kita prinsipnya kita udah komit, tapi lu juga harus jaga dong nasional kita. Ini negara kita gitu. Jadi ya tadi udah dikasih contoh oleh Bu Siti dan Pak Peter. Kita udah mereka sudah istilahnya gini loh. Mereka ini kan biang keladi negara revolusi industri dari zaman-zaman dulu. Lalu tiba-tiba mereka datang menekan kita dengan Paris Agreement, protokol Kyoto dan lain sebagainya. Dipaksa kita untuk mengikuti dan menyesuaikan situasi itu. Kembali lagi saya bilang, kita bukannya tidak mau, kita setuju, namun lo juga harus mengerti kondisi domestik kita. Itulah kurang lebih yang, nah justru posisi kami di Komisi 7, saya pribadi juga fraksi Partai Golkar, kita mau mencoba menjaga ini. Supaya jangan sampai kita masuk, oke kita mendorong zero emission, lalu tiba-tiba kita mengorbankan industri yang lain. Dan ini banyak loh. Bukan hanya industri energi, industri pertanian, di mana-mana ini kan banyak nih. Nah ini yang mau kita cover. Saya boleh tambah nggak apa yang Pak Maman bilang? Sebetulnya begini, Pak Kiki. Jadi kita ini merdeka 75 tahun. Baru mulai industri kita di Indonesia sebetulnya baru mulai dari tahun 70-an, baru 50 tahun. Mereka udah 400, 500 tahun. Jadi yang banyak bikin kerusakan sebenarnya siapa gitu Pak Peter ya? Yang membuat. Nah sekarang apa yang dikatakan Pak Maman itu betul sekali. Karena mereka rusak, sekarang mereka tekan kita. Padahal apa yang dikatakan oleh Ibu Menteri tadi, bahwa kita sebetulnya
jauh sudah melebihi ekspektasi yang diharapkan, tapi masih ditekan terus. Tapi karena ada Paris Agreement tadi ya Pak ya, jadi kita melihatnya ke depan lah bagaimana. Kita melihat ke depan. Kita sih ingin memberikan kontribusi sebagai kita paru-paru dunia betul. Gitu. Baik, Ibu. Tadi Pak Maman menyampaikan beberapa kali tentang transisi, Bu. Bagaimana sebetulnya memastikan, Bu? Jadi konsep kita ke depan untuk lingkungan dan sebagainya tidak mengorbankan industri yang saat ini. Bagaimana transisi ini pemerintah supportnya seperti apa, Ibu? Kalau yang kita sedang lakukan itu memang nggak berhenti kita terus bereksersis. Kita harus hitung sebetulnya. Kalau kita bilang bahwa misalnya ya, ketika kita bilang kita mau mencapai masyarakat yang sejahtera. Masyarakat yang sejahtera itu standar kilowatt hour per kakaknya itu bisa 5.400 begitu. Tapi Indonesia baru berapa gitu. Itu yang saya bilang sama Presiden COP itu. Saya bilang kamu nggak bisa bilang bahwa Indonesia harus gini, batu bara harus hilang. Saya bilang di Indonesia itu sekarang listrik baru 1.030 sekian sampai 1.000, hampir 1.090 lah katakanlah maksimum. Tapi kalau kita mau bilang sejahtera dan nanti zero emission, maka itu harus 5.400 saya bilang gitu. Tapi saya kira begini, dengan situasi yang ada di internasional, saya lagi-lagi mengatakan bahwa Indonesia harus mengambil referensi aja yang secara positif. Kita ambil, misalnya begini, ketika dia bilang ada kebutuhan mereka mengatasi emisinya dan mau menengok atau melirik Indonesia, maka memang kita menyiapkan regulasi yang menegaskan bahwa yang disebut carbon trade atau perdagangan karbon itu adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kegiatan jual beli unit karbon. Nah, unit karbon itu sendiri kita berikan batasan bahwa unit karbon itu adalah bukti kepemilikan karbon yang sah dalam bentuk sertifikat ataupun persetujuan teknis. Nah, di situ Indonesia bisa main untuk menjaga begitu ya. Baik. Nah, perdagangan emisi karbon itu beda lagi. Perdagangan emisi karbon adalah transisi mekanisme transaksi antar kegiatan atau usaha di mana dia antar pelaku usaha di mana dia memiliki kelebihan emisi karbon dari batas atas emisi yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi memang dalam hal ini kombinasi kerja antara regulasi, edukasi dan pemahaman publik serta ramuan teknologi itu menjadi penting. Oleh karena itu kalau kita lihat arahan yang kuat Bapak Presiden itu dikatakan oke dong, sekarang kita sudah harus masuk kepada green economy. Oleh karena itu mari coba lihat, siapkan kawasan industri yang green. Berarti supportnya juga harus energi yang green. Caranya adalah misalnya dengan listrik tenaga air misalnya atau dengan hidrogen. Bahkan saya sempat tanya ke Pak Presiden pada bulan Mei itu, Pak, emang kita udah berani pakai nuklir begitu. Pak Presiden bilang, lo itu akhirnya akan sampai ke sana. Silakan dicek, silakan disusun dalam roadmap-nya kapan mulai meneliti dan kapan mau mulain dengan katakanlah inisiasi untuk penerapannya. Jadi memang kita yang mesti pinter sambil ngejagain nasionalisme kita. Kalau saya sih yang paling penting tadi seperti Bang Peter juga sudah bisa menangkap sikapnya pemerintah. Ya yang paling penting ya rambu-rambu nasionalnya gitu yang dijaga. Jadi jangan sampai kita bilang hutan ini sebetulnya adalah hutan yang sekunder, udah jarang-jarang, tapi pakai definisi Eropa dia bilang hutan primer. Nah kalau kayak gitu mah Indonesia jadi kurang beradab begitu kalau ngajar-hajar hutan primer terus. Ada hal-hal yang seperti itu yang saya bilang nggak bisa seperti itu. Kita harus pakai rambu-rambu nasional kita, tetapi tentu saja harus di-adjust secara scientific, sistematis dengan berbagai referensi dari negara-negara maju itu begitu. Tapi saya juga dalam posisi tidak pas lah kalau kita ditekan-tekan lah. Baik, janganlah begitu. Ya. Saya ke Pak Peter. Pak Peter, Ibu Sedi sudah menjelaskan panjang lebarnya. Kemudian muncul juga saat ini di RUU KUP sedang membahas carbon tax ya. Bagaimana Anda melihat dua hal ini? Mana yang sebenarnya lebih efektif? Begini, ini sebetulnya menjadi rancu.
apa sih yang namanya carbon tax? Jadi kalau orang sebetulnya kalau di luar negeri atau pengertian di dalam UNFCCC, carbon tax itu sebuah perusahaan yang mengeluarkan emisi di tax agar supaya dia bisa mengoffset dosanya dia di tempat lain dengan menanam pohon, dengan memakai tax itu untuk memperbaiki lingkungan gitu. Tax untuk memperbaiki lingkungan, bukan corporate tax. Nah, yang jadi masalah tentunya ini buah si malakama nih. Mau di tax, perusahaan akan keuntungannya berkurang. Tidak di tax, perusahaan akan masa depan daripada manusia di planet ini akan menjadi masalah. Baik, kita lanjut setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Challenge.